Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bis syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsiran wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza wal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan saudaraku jamaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam naungan, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada hari ini sepanjang pagi sampai malam hari ini semuanya dicatat dan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan balasan pahala terbaik bagi kita masing-masing. Segala kealpaan, kelemahan, kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita agar kita diberikan kesempatan untuk selalu memperbaikinya, sehingga mudah-mudahan kita selalu berada dalam kebaikan. Salat dan salam semoga selalu dikurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul bertemu dengan beliau di yaumil kiamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan saudaraku jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kisah-kisah, yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan keutamaan hikmah dari memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sampaikan kembali karena banyak di antara kita, terutama setelah kita banyak mengamati, kemudian mendapatkan pertanyaan, bahkan juga berbagai macam keluhan-keluhan, ternyata orang
banyak orang di antara kita, bahkan mungkin yang mengaku muslim ya, lengah terhadap permasalahan-permasalahan tentang dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, tentang keajaiban dan hikmah dari istighfar ini sebenarnya banyak sekali ya yang perlu kita jelaskan, tetapi mengingat waktu ya kita sampaikan ya, nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran bagi kita semuanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kisah ya dahsyatnya istighfar ini, yaitu yang dilakukan oleh si tukang penjual roti. Tukang penjual roti ini di Baghdad ya, di Irak. Jadi dalam kisah itu diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ini salah seorang imam mazhab ya, murid dari Imam Syafi'i ya, sering dikenal dengan mazhab Hambali. Di akhir hidupnya beliau pernah bercerita, Imam Ahmad bin Hambal ini, kalau kita lihat biografinya, di masa-masa tuanya Imam Ahmad bin Hambal ini pernah cerita ya, suatu ketika dia kemudian tidak ada tugas apapun, sudah dalam keadaan tua, tapi di dalam hatinya itu punya keinginan terbersit untuk pergi. Nah, pergi ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada keperluan sama sekali, dan artinya beliau juga sudah di usia tua. Tapi nggak tahu kenapa, jadi hatinya itu pengen pergi, pengen keluar rumah. Padahal tidak ada janji sama orang lain, tidak ada hajat dan sebagainya. Jadi kebayang pengen keluar ke Irak tersebut. Maka Imam Ahmad ini kemudian ya memutuskan, karena yang namanya suara hati pengen keluar gitu ya. Jadi Imam Ahmad ini pergi aja gitu ya, menuju kota Basrah di Irak. Nah, kemudian di dalam perjalanan yang namanya perjalanan jauh ya, capek dan sebagainya. Lalu ketika sampai di Basrah itu dalam waktu sudah menjelang malam, yaitu waktu Isya. Maka beliau kemudian bercerita ketika itu langsung ikut sholat Isya di situ. Ya, kalau zaman dahulu kan tidak ada foto yang beredar ya Pak ya. Namanya tersebut, namanya terkenal, tapi orangnya yang mana nggak tahu kan gitu ya. Jadi Imam Ahmad ya ikut sholat Isya saja berjamaah di situ. Ya. Kemudian setelah itu baru dia tenang, sudah sampai. Artinya tidak ada gundah lagi. Pokoknya hajatnya, apa keinginan suara hatinya sudah sampai ke Basrah. Nah, singkat cerita, karena itu tidak ada penginapan, maka selesai sholat jamaah bubar, Imam Ahmad bingung mau nginep kemana kan gitu ya. Terus dia tidur di dalam masjid, tiduran gitu ya. Tiba-tiba marbot masjidnya marah gitu ya, menemui Ahmad bin Hambal, wahai orang tua, wahai syekh, gitu kan. Syekh di sini maksudnya orang tua. Anda hendak ngapain di sini, kan gitu ya. Oleh marbotnya didatangi. Lalu kemudian Imam Ahmad menyatakan, saya mau numpang nginep di sini, jadi gitu ya, di masjid. Marbotnya tidak mau tahu gitu ya. Maka Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian diusir, tidak boleh nginep di masjid, tidak boleh tidur di dalam. Kemudian didorong keluar. Ya. Nah, kemudian berikutnya Imam Ahmad karena didorong keluar, ya tidur di emperan, di serambi. Lagi-lagi, ya kemudian marbot itu setelah berbersih dan sebagainya, melihat si orang tua tadi, Imam Ahmad itu masih ada di serambi, nggak tidur, ya. Jadi kemudian diusir lagi, suruh pergi, didorong-dorong, ya, orang tua ini dorong-dorong. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ini kan salah satu imam mazhab yang hafalan hadisnya ya ribuan hadis, bahkan ada yang mengatakan 1.000 hadis dihafal oleh Imam Ahmad bin Hambal ini, dan hadis-hadisnya adalah sahih-sahih. Maka diusirlah oleh marbotnya. Nah, diusir marbot itu malam hari, masih dorong-dorongan begitu ya. Akhirnya Imam Ahmad pergi. Nah, salah satu warga di sekitar masjid itu melihat ini orang tua didorong-dorong oleh marbot, diusir gitu kan. Kemudian didatangi, wahai orang tua ya syekh gitu kan, ngineplah di rumahku. Ada satu kamar yang bisa untuk tinggal, nginap di situ. Nah, kemudian setelah itu ditawari untuk tidur di situ. Lalu Imam Ahmad melanjutkan cerita. Ya, ketika saya didorong-dorong tersebut, penjual roti tadi masih mengadonin roti sambil melihat ya, dijemput kemudian suruh tidur di rumahnya. Ketika sudah di rumahnya, kemudian
penjual ini tadi ngomong ya, penjual roti tadi ngomong, wahai Syekh, Anda sebenarnya dari mana gitu kan? Saya musafir gitu kan, ya pengen ke sini. Kemudian tadi mau nginap di masjid, tiba-tiba didorong-dorong oleh marbotnya, dilarang. Saya juga mau mencoba untuk nginap di Serambinya. Bagi saya sudah tenang lah, bisa tidur di situ, besok balik lagi gitu. Ternyata didorong-dorong juga, kata Imam Ahmad. Lalu kemudian setelah ditawari untuk nginap tadi, Imam Ahmad duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat adonan roti. Ya, tidak mengenalkan dirinya, siapa dirinya. Penjual roti itu hanya selalu mengamati Imam Ahmad gitu ya, sambil ngadonin roti, sambil nyetak roti, manggang roti dan sebagainya, eh, memperhatikan Imam Ahmad bin Hambal, dan tidak ngomong apapun, pokoknya memperhatikan. Dia hanya akan menjawab ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian Imam Ahmad ini melihat ketika tukang roti tadi itu mengadonin roti, mencetak roti itu, lisannya tidak pernah berhenti beristighfar. Astagfirullahaladzim, pokoknya astagfirullahaladzim terus begitu ya. Saat meletakkan garam, astagfirullahaladzim. Saat mencampur gandum, astagfirullahaladzim. Dia selalu mengucap seperti itu. Imam Ahmad kemudian melihat dari kejauhan, ini orang luar biasa, istighfar terus, naruh garam dan sebagainya. Kemudian Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu sebenarnya lakukan amalanmu itu? Artinya amalan apa? Istighfar tadi. Orang itu menjawab, sudah lama sekali sejak saya menjual roti. Mulai menjual roti di tempat ini ya kira-kira 30 tahun yang lalu. Jadi begitu, istighfar terus. Ya, semenjak itulah aku lakukan apapun yang saya lakukan diiringi dengan istighfar. Imam Ahmad bertanya, lalu apa hasil dari perbuatanmu itu, dari istighfar tersebut? Orang itu menjawab, ya, lantaran dari tawasul atau wasilah dari istighfar yang saya lakukan terus-menerus, ya, maka apapun yang saya minta kepada Allah itu terwujud, pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam waktu dekat maupun lambat, semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian Nabi Muhammad kan pernah bersabda, dia sebut sabda Nabi. Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Kemudian Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Ini hadisnya sahih ya. Dan Imam Ahmad mendengar hadis itu ya langsung paham karena dihafal hadis itu. Man aksarul istighfar kan gitu ya. Ja'alanallahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Kemudian Imam Ahmad manggut-manggut gitu ya. Semua yang dihajatkan terkabul. Lalu orang itu kemudian melanjutkan, semua yang dikabulkan Allah itu saya sudah rasakan dari hikmah istighfar yang aku lakukan sejak pertama kali berjualan atau melakukan jual beli mengadoni roti di tempat ini. Tapi ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul, dia bilang gitu kan. Nah, Imam Ahmad lalu penasaran. Sampai hari ini ada satu hal yang belum dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad kemudian penasaran, lalu bertanya, apa itu yang belum dikabul? Ya. Kemudian kata orang itu, saya meminta kepada Allah supaya sebelum saya meninggal dunia bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Coba bilang begitu dia. Ya. Jadi dia istighfar itu semua yang sudah merasa dikabul, tapi satu hal, dia pengen jumpa, pengen berpelukan, ya, pengen bersalaman dengan Imam Ahmad bin Hambal sebelum saya meninggal dunia. Itu permintaan saya kepada Allah yang sampai hari ini belum dikabul. Maka seketika itu Imam Ahmad bin Hambal itu menangis, mencucurkan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah karena menangis, si penjual roti tanya, kenapa wahai orang tua? Ya Syekh gitu kan. Jadi Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari negeriku, dari Medina sampai ke Basrah. Ya, nggak tahu keperluannya apa, pergi ke Basrah ini, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, dihinakan oleh marbot masjid, karena perjalanan yang jauh seperti ini, ternyata hanya karena istighfarmu. Dia begitu kan. Emang saya siapa? Sayalah Imam Ahmad bin Hambal, berpelukan salaman. Masya Allah Pak. Jadi hajatnya dikabul karena istighfar tadi. Lalu dia terperanjat, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di depannya itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, lalu berpelukan.
Luar biasa nih permintaannya hanya itu katanya. Nah, ini adalah kisah yang luar biasa. Makanya hadis Nabi tadi mengatakan, ya barang siapa ya yang memperbanyak istighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar terhadap segala permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan ketenangan ya terhadap kesedihannya, artinya dihilangkan kesedihannya, kemudian akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ya surat Al-Anfal, kita akan coba lihat surat Al-Anfal ayatnya 32-33 tadi saya bacakan ya di awal. Dijelaskan dalam ayat ini, dan ingatlah ketika orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu darimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Nantang ini orang-orang musyrik ceritanya. Ya, datangkanlah hujan batu dari langit kepada kami dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah SAW kaget dengan tantangan orang-orang musyrik tersebut. Lalu Allah berfirman di ayat berikutnya, memberikan memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tetapi Allah tidak akan pernah menghukum mereka selama engkau Muhammad masih berada di sekitaran mereka atau berada di antara mereka. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan di antara mereka masih ada orang yang beristighfar, masih ada orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya tentang istighfar tadi. Sebenarnya ini perlu sudah pernah saya sampaikan, tapi saya merasa penting untuk diingatkan kembali. Karena banyak orang yang tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, sehingga sudah berbuat salah masih ngeyel gitu ya Pak. Diingatkan, diajak kepada kebenaran, merasa puasa, merasa banyak dan sebagainya, kemudian menyerang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan supaya kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasannya. Jadi, ketika Rasulullah SAW masih hidup, orang musyrik yang kelakuannya luar biasa pun dan bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak berkehendak untuk menghukum, tidak berkehendak untuk mengazab. Karena masih ada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu sangat penyayang kepada umatnya. Di dalam surat surat At-Taubah ya, yang 2 ayat terakhir itu jelas sekali. Sangat menginginkan manusia itu dalam keadaan beriman. Dan berat urusannya gitu kan, sedih kalau misalnya umatnya itu kemudian menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, pokoknya yang tidak taat kepada Allah. Sedihnya luar biasa. Bahkan sampai sedihnya ketika meninggal dunia pun masih nyebut ummati, ummati, ummati. Nggak rela kalau umatnya itu kemudian menyimpang. Nah di sini maka Allah sudah menyatakan tidak akan mengazab mereka selama mereka masih disampingi atau masih ada Rasulullah SAW, dan tidak akan mengazab itu dengan dahsyat selama masih ada orang di antara mereka yang memperbanyak istighfar. Nah ini pentingnya untuk kita ingat kembali. Nah kemudian istighfar juga bagian dari pertolongan Allah, janji Allah untuk menolong umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Di dalam kisah tentang dialog iblis surat Al-A'raf maupun surat Al-Hijr ayat 39-40, iblis itu kan bersumpah, ya, karena engkau memfatwakan aku sesat, maka aku akan menyesatkan mereka ya, semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis. Jadi ini sumpah setan kepada Allah karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dimurkai atau makhluk yang dimurkai Allah, dilaknat Allah, maka dia dendam kepada manusia. Dan dendamnya itu bukan ketika diingatkan bukan malah nyerah, tapi malah nantang Allah. Demi keagunganmu dan kemuliaanmu, aku akan senantiasa mendatangi mereka untuk menyesatkan mereka selama ruh mereka masih berada dalam jasad mereka. Nah ini sumpah setan ya, berkaitan dengan ayat Al-Quran yang surat Al-Hijr ayat 39-40 dan juga surat Al-A'raf ya, sumpah setan bahwa akan menyesatkan manusia. Maka Rasulullah menjelaskan, setan pernah bersumpah seperti itu di hadapan Allah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa membela mereka, melindungi mereka selama mereka masih beristighfar, memohon ampun kepadaku. Jadi ini adalah bagian dari keluar biasaan tentang istighfar.
Ya, banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan istighfar. Lalu bagaimana istighfar itu dilakukan? Ya, setiap saat. Kalau kita baca hadis kan Rasulullah itu minimal 70 kali dalam satu hari satu malam. Sedangkan Rasulullah maksum, dibebaskan dari segala kesalahan dan dosa. Artinya diampuni. Tapi istighfarnya dalam satu hari satu malam minimal 70 kali. Nah, karena itu kita harus banyak istighfar ya sebanyak-banyaknya. Sambil bagaimana kita memperbaiki diri terhadap perilaku kita. Ketika diingatkan orang lain terhadap kesalahan kita, maka mari kita kemudian perbaiki dengan memperbanyak istighfar. Istighfar kan banyak ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Abu Bakar ditambahi la ilaha illa anta warhamni innaka antal ghafurur rahim. Istighfarnya Abu Bakar, sayyidul istighfar tadi ditambah di akhir kalimat ya. La ilaha illa anta warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmati kami, sayangi kami, innaka sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu sayyidul istighfar dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sampai la ilaha illa anta juga sudah cukup. Kalau mau mengikuti yang ditambahkan oleh Abu Bakar juga tidak ada masalah. Itu semuanya sudah sesuai dengan sunnah. Nah, ini adalah contoh-contoh. Di dalam hadis dikatakan siapa yang memasuki pagi hari dia membaca sayyidul istighfar, maka apabila dia meninggal pada hari itu diampuni dosanya dan dia masuk surga. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Maka sayyidul istighfar itu dihayati, kemudian diamalkan. Maknanya itu menjadi ditakdifkan itu menjadi amaliyah kita. Ya, kita merasa sebenarnya Allah mampu menghukum kita, tapi Allah tidak menghukum. Nah, kemudian kita melakukan apapun yang diperjanjikan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu kan sayyidul istighfar diantaranya begitu. Nah, ini penting untuk diingatkan kembali. Ya, karena sayyidul istighfar itu luar biasa, ya, menjadi tenang. Orang yang banyak beristighfar, salahnya sebesar apapun, mohon ampun kepada Allah akan diampuni. Meskipun dosanya banyak sebanyak buih di lautan. Kan hadisnya juga begitu ya. Seseorang yang memiliki dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia memohon kepadaku, ya, datang kepadaku untuk memohon ampunan, maka aku akan ampuni dosa dan kesalahannya. Nah, ini adalah janji-janji dari Allah melalui Rasulullah SAW, dan juga yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tadi. Wa ma lahum, ya, wama lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakin aktsarhum la ya'lamun. Itu ayat berikutnya di ayat 34 surat Al-Anfal tadi. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang lain ya untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bahkan kejahatannya luar biasa, orang-orang musyrik itu menghalang-halangi orang-orang beriman datang ke Masjidil Haram. Tapi kenapa nggak diazab? Itu tadi, Rasul masih bersama mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Rasul sudah tidak ada, masih banyak orang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dahsyatnya istighfar itu bisa melindungi masyarakat, bisa melindungi suatu kaum. Selama masih banyak orang yang beristighfar atau ada orang yang beristighfar mohon ampun dan mohonkan ampun untuk saudara-saudaranya sesama muslim, sesama manusia yang lain, maka Allah akan tunda hukumannya, Allah akan tunda azabnya, Allah akan tunda ya hukuman bagi orang-orang yang berbuat zalim sekalipun. Karena itulah maka kita harus banyak istighfar, terutama adalah untuk melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak istri kita, kerabat kita yang terdekat. Makanya kita diminta untuk mendoakan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Misalnya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Nah, itu adalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang intinya memohonkan ampunan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain.
tidak disebut namanya satu persatu, pokoknya muslimin muslimat, ya, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasarnya orang beriman, ya, bahwa selamat atas dirinya dan juga mengajak selamat atau memberikan keselamatan bagi orang lain. Bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian atas sumpah, ya, sumpah setan tadi bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia, tapi Allah tetap akan mengampuni, melindungi selama masih beristighfar. Maka disitulah kemudian kita diajarkan bagaimana cara beristighfar dalam kehidupan sehari-hari. Maka di pagi hari diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, ya, menyambut pagi, istilahnya zikir pagi, dan itu banyak istighfarnya. Boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ini yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an, yang dilakukan oleh Nabi Adam dan juga Nabi Yunus, ya, tentang kalimat-kalimat itu diabadikan, dan itu bagian dari doa istighfar. Kemudian Sayyidul Istighfar, Rasulullah menjelaskan tadi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di awal datangnya pagi hari, apabila dia meninggal pada hari itu, maka diampuni dosanya dan dia akan masuk surga, dan begitu, ya. Kemudian barang siapa yang memasuki sore hari, ya, kemudian dia membaca Sayyidul Istighfar, maka apabila malam itu kemudian dia meninggal dunia, Allah ampuni dosanya dan dia akan masuk surga. Tapi istighfarnya di situ tidak hanya sekedar di lisan, jadi dihayati maknanya dan kemudian diamalkan isinya. Sehingga dengan istighfar itu setiap diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak salah dan dosa, sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian juga yang diajarkan Rasulullah yang pendek, ya, di dalam rangkaian doa istighfar atau zikir pagi maupun petang, ya, disebutkan di situ subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu 4 kalimat. Subhanallah, maha suci ya Allah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdihi, dan aku selalu memujinya, astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Nah, itu juga simple, mudah, dan ini bisa sambil berjalan, bisa sambil berbaring, bisa sambil tadi ngadonin roti, bisa sambil nyapu, bisa sambil nyiram tanaman. Jadi begitu. Itulah, ya, bagaimana cara mengamalkannya. Perintahnya dari Allah, pengamalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka ini akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Karena masih ada waktu, barangkali ada diskusi atau tambahan ilmu, dipersilahkan. Silakan, Pak. Masih ada waktu? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit, ya. Kemudian di ayat 35 surat Al-Anfal, sholatnya orang-orang musyrik, sholatnya orang-orang yang menyimpang di Baitullah itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah saat ini. Oleh ibu bapak nanti jemaah haji, kalau ketemu orang-orang kelompok yang dari Syiah, dia talbiyahnya itu beda, ya. Kemudian menyanyikan talbiyahnya itu syair-syairnya memuja makhluk, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan dan Husain, ya. Nah, makanya dijelaskan, Allah menjelaskan dalam ayat 35, wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasbih. Allah mengatakan, dan sholat mereka itu di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan-siulan dan tepukan tangan. Jadi mereka sambil tepuk-tepuk, ya, itu talbiyahnya mereka. Jadi sholatnya mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Kemudian dijelaskan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab yang disebabkan kepada mereka tentang kekafirannya itu. Nah, disinilah makanya kita harus memahami tentang kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, dan itu nanti akan terlihat ketika di Arafah mereka talbiyahnya berbeda, ya. Kemudian
siulan-siulan dan tepukan tangan. Jadi tepuk tangannya kompak ya kayak sedang perang gitu ya. Dan biasanya kaum muslimin yang lain itu dipepet gitu supaya minggir ya. Nah ini ternyata sampai hari kemarin, artinya Idul Adha yang tahun kemarin kita konfirmasi kepada jamaah-jamaah haji masih ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah ini yang disebut dengan kelompok-kelompok aliran Syiah Rafidhah ya, kelompok-kelompok Syiah yang garis keras yang mempertuhankan Ali dan Husain. Ya, jadi mereka talbiyahnya memanggil Ali dan Husain. Ya, labaika ya Ali, labaika ya Husain. Jadi labaika ya Ali, labaika ya Husain. Nah, kemudian dia bersiul-siul, bertepuk tangan dan sebagainya. Mereka tidak sadar ternyata di dalam Al-Quran ini ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-36 yang hari ini saya sampaikan di sesi terakhirnya, innal ladzina kafaru yunfikuna amwaluhum innal kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ini Allah memberitahukan kepada kita kaum muslimin, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu selalu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jadi mereka mengumpulkan harta bukan untuk kebaikan, tapi menghalangi manusia kembali kepada jalan Allah. Jadi untuk menyesatkan, maksudnya begitu. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, supaya manusia itu tidak kembali kepada kalimat tauhid, supaya tidak kembali kepada ajaran tauhid, akidah tauhid. Jadi supaya mempertuhankan makhluk, supaya tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi begitu. Nah, kemudian Allah menjelaskan. Kemudian setelah itu mereka akan menyesali dirinya sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ini artinya janji Allah. Mereka akhirnya akan dikalahkan walaupun sudah menginfakkan hartanya sepenuh langit bumi, sepenuh bumi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah karena cahaya agama Allah tidak bisa dipadamkan. Ya, walaupun banyak yang terhasut dan sebagainya, tapi akhirnya mereka menyesal dan akan dikalahkan. Dan kemudian pada akhirnya mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Ke dalam neraka jahanam lah orang-orang itu ya akan dikumpulkan. Nah ini maksudnya bagi kita jangan sampai kemudian terpedaya karena kekufuran mereka. Jadi tomak atau rakus atau tamak itu bukan untuk kebaikan, tetapi bagaimana untuk menipu manusia supaya tidak taat kepada ajaran agama Allah, supaya tidak taat kepada hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa kemudian tidak taat kepada hukum Allah itu tidak merasa bersalah karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang umum. Inilah yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Ya, banyak orang yang melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Ya, menipu manusia, menjarah harta manusia, termasuk menjarah harta rakyatnya. Kemudian orang yang ngakunya muslim tapi selingkuh dan sebagainya kan banyak sekali. Kemudian seorang istri ketika dia masih sulit, suaminya jadi kuli dan sebagainya, dibiayai untuk kuliahnya dan sebagainya. Begitu sudah jadi pegawai kemudian suaminya diusir dan sebagainya. Ini kan banyak sekali karena merasa tidak bersalah, tidak berdosa, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang makanya perlu kita ingatkan bagi kita, selama kita masih komitmen terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah tidak akan menghukum, tidak akan menurunkan azab, dan kita akan terbebas dari hukuman syariat ketika kita masih terus memohonkan ampun untuk mereka. Di samping itu juga untuk mengingatkan mereka, walaupun sekali lagi seolah-olah kaum muslimin, perjuangan kaum mukminin itu dikalahkan dengan harta kekayaan yang begitu banyak, dengan tipu daya harta yang begitu banyak yang dikucurkan oleh orang-orang kafir tadi untuk menyesatkan manusia, untuk menipu manusia supaya lengah dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak taat kepada aturan agama Allah, dan bahkan larangan-larangannya kemudian dilanggar tapi seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa. Inilah yang ingin kita ingatkan kembali, terutama bagi kita, anak-anak kita. Mari kita didik untuk senantiasa dekat dengan Allah, yakni selalu membaca istighfar. Ya minimal di lisan kita dululah, kalau kita belum bisa menghayati pemaknaannya atau penghayatannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi setidak-tidaknya orang yang banyak istighfar akan diberikan sensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya itu akan mudah untuk menyaring ketika akan berbuat dosa, akan berbuat salah, setidak-tidaknya di otak dan hatinya itu masih ada, ini benar nggak ya? Ini kira-kira bagaimana ya? Ada keraguan untuk berlaku tidak baik. Nah, keraguan itulah tandanya masih punya iman. Nah, kemudian ketika diingatkan orang lain, makin yakin bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang dimurkai Allah, sehingga tidak jadi melakukannya. Nah, itu adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala, karena akan diberikan ketenangan. Di dalam hatinya akan diberikan ketenangan. Kemudian terhadap permasalahan yang dihadapi akan Allah kasih jalan keluar. Setiap dia beristighfar, sabar, maka kesulitan apapun Allah yang akan membelanya. Ya, banyak kisah seperti itu ya. Kasus yang terakhir kan yang di Aceh ya Pak ya. Yang di Aceh ya, seorang istri yang dicerai gara-gara suaminya masuk pegawai negeri gitu ya. Diterima pegawai negeri gitu ya. Nah, istrinya ya masih tetap menjadi istri awalnya kan, tapi karena nggak tahan dan sebagainya, ya kemudian ya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ujung-ujungnya kemudian dibelain banyak orang. Kasus guru kepala sekolah yang di mana Pak? Di Banten ya. Ya, kepala sekolah yang anak muridnya merokok di hari Jumat, ya kemudian dipukul kan gitu ya. Walaupun awalnya itu dimusuhin banyak orang gitu ya, tapi akhirnya malah kemudian mendapatkan hadiah umroh kalau tidak salah dia, ada yang belain. Nah, itu adalah kebaikan-kebaikan yang didasarkan dengan komitmen untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kasus penjual teh ya Pak ya, kasus penjual teh di pengajian miftah itu ya, itu juga sama itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini adalah bagian dari komitmen kepada kebenaran, komitmen kepada kebaikan. Maka ketika dalam keadaan terpaksa, maka Allah akan memberikan pertolongannya dengan cara yang tidak pernah diduga-duga, dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Akhirnya keburukan yang diperlakukan oleh orang lain terhadap diri kita, fitnah-fitnah, penghinaan dan sebagainya, maka itu akan berbuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita masih memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya pribadi ya, karena berseliweran Pak ini. Ya, saya tadi siang meruqyah 2 orang ya, tadi nggak merasa bersalah padahal berbuat dosa misalnya gitu ya. Diingatkan oleh orang tuanya ngelawan dan sebagainya. Ini kan masalah sebenarnya. Nah, yang seperti ini kemudian kita harus sikapi sekali lagi dengan hikmah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama ahli atau keluarga kita ya, ahlul bait kita, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah dan penyesatan-penyesatan. Demikian sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf terhadap kekurangannya ya, dan mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan kembali, terutama bagaimana kita mengamalkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan Allah telah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya, berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para sidikin, para salihin, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari ancaman siksaan api neraka. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang yang beriman. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.